bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Karena jika seorang masih bertekad, ya, ada niat, wah, nanti akan saya ulangi kembali, ya, kalau ada kesempatan, ini tidak disebut dengan taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bukan karena faktor dunia maksudnya. Misalnya, ya, menyangkut tadi seseorang dia tidak merokok misalnya, takut karena terserang penyakit, ya. Takut terserang penyakit, ini bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang meninggalkan khamar dan zina karena takut terkena penyakit, ya, atau terkena satu gangguan, ya, dari virus, ya, maka ini bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Taubatan nasuha. Kemudian para pendengar yang beriman, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ya, menjelaskan makna taubat yang tulus atau taubatan nasuha sebagaimana perkataan ulama adalah, ya, menghindari dosa untuk saat ini, ya, menyesali dosa yang telah lalu, ya, bertekad tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Lalu jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya atau mengembalikannya, ya. Berdasarkan penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tersebut, maka syarat taubat yang mesti dipenuhi oleh seseorang yang ingin bertobat dengan secara nasuha, secara yang murni adalah beberapa hal berikut ini para pendengar yang beriman. Yang pertama, ya, taubat dilakukan dengan ikhlas, ya, bukan karena makhluk atau untuk tujuan duniawi, ya. Tidak mungkin disebut dengan taubatan nasuha ketika seseorang bertobat karena ada faktor atau unsur keduniawian. Dia benar-benar takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia benar-benar faham bahwasanya amalnya dihisab. Takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, takut dengan hisab Allah Subhanahu wa ta'ala, takut dengan pembeberan, ya, bahwasanya amal setiap hamba akan dibeberkan di seluruh penghuni akhir pada saat itu, ya. Yang kedua para pendengar yang beriman, menyesali dosa yang telah dilakukan dahulu sehingga ia pun tidak ingin mengulanginya kembali, sebagaimana yang dikatakan oleh Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, menangisi dosa-dosa itu akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana angin mengeringkan daun-daun yang basah, ya. Nyesal, ya, kalau perlu menangis, menghibah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merintih, merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun, ya. Harus dibarengi dengan ini. Tidak mungkin seorang dia bertobat tanpa ada penyesalan, ya. Justru dia bangga cerita kesana kemari, tidak, ya. Harus ada penyesalan bahwa hal tersebut merupakan satu kekhilafan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga para pendengar yang beriman, tidak terus-menerus dalam berbuat dosa saat ini, ya. Maksudnya apabila ia melakukan keharaman, maka ia segera tinggalkan, dan apabila ia meninggalkan suatu yang wajib, maka ia segera menunaikannya kembali, ya. Dan jika berkaitan dengan hak manusia, maka ia segera menunaikannya dan meminta maaf untuk dihalalkan perbuatannya tersebut para pendengar yang beriman, ya. Jadi tidak diteruskan, ya, tidak diteruskan berusaha untuk apa? Membendung, ya, keinginan jiwa untuk berbuat hal yang serupa atau dosa yang serupa, ya. Kemudian para pendengar beriman yang keempat, ya, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Karena jika seorang masih bertekad, ya, ada niat, wah, nanti akan saya ulangi kembali, ya, kalau ada kesempatan,
Ini tidak disebut dengan taubat nasuha. Yang kelima, taubat dilakukan di waktu diterimanya taubat, sebelum datang ajal. Ya, sebelum datang ajal, insya Allah taubat masih diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebelum datang hari kiamat secara umum, maka taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika syaratnya terpenuhi. Kemudian para pendengar yang berbahagia, perbanyak doa. Di antara doa yang dianjurkan untuk meraih taubatan nasuha, sebagaimana yang dilakukan oleh atau diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengajarkan sebuah doa para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Allamani du'aan ad'u bihi fi sholati." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku sebuah doa yang hendaknya aku baca ketika di dalam sholat, ya, seperti di dalam sujud, ya, seperti di akhir sholat, ya, itu dibolehkan, ya, bukan ketika berdiri, ya, bukan ketika berdiri ketika membaca Al-Fatihah dan surat, bukan, ya, ada tempatnya maksudnya. Apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengajarkan, kul, katakanlah atau berdoalah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat kezaliman dengan kezaliman yang banyak, ya. Dan setiap dosa itu merupakan bentuk kezaliman, ya, dan lahir dari kejahilan, ya. Jadi setiap orang yang berbuat dosa itu jahil, ya. Jahil di dalam masalah ini, walaupun dia banyak menghafal ini dan itu, ya. Ketika dia berbuat maksiat, ya, maka pada dasarnya dia adalah jahil. Jahil atau bodoh dengan balasan, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menerjang, ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada surat pengampunan dosa dari manusia. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur, yang maha memberikan taubat, At-Tawwab, yang maha memberikan taubat, yang maha memberikan ampun. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa-dosa manusia, dibebaskan dengan surat pembebasan taubat. Tidak. La yaghfiru dzunuba illa anta. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Maka ampunilah dengan ampunan darimu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Warhamni, dan rahmatilah diriku, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian beberapa syarat dari taubatan nasuha, taubat yang murni. Begitu juga doa yang hendaknya kita baca agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar bertobat karena Allah dan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam.